Tahlilan itu budaya, adat istiadat, bukan ibadah, jadi tidak bisa disebut dengan sebutan bid'ah. Baik, bagaimana cara menjawabnya? Apa perbedaan antara ibadah dengan adat? Pertama, kalau ibadah diyakini itu perintah dari Allah atau Rasulnya. Amalannya amalan-amalan yang disyariatkan dan diharapkan pahala dari amalan tersebut. Kalau budaya atau adat atau kebiasaan itu bikinan orang, tidak berharap pahala di sana gitu ya. Dan tidak ada pelaksanaan yang baku dari Allah dan Rasulnya. Nah sekarang tahlilan, budaya atau ibadah. Pertama lihat, apa yang dilakukan dalam tahlilan itu? Baca ayat, baca doa ya. Itu pertama. Kedua ada keyakinan. Keyakinan yang berkaitan dengan akidah. Apa keyakinannya? Keyakinannya adalah bahwa ruh orang yang mati 7 hari pertama itu masih ada di rumah. Agar tidak resah, tidak gelisah, ya dihantar dengan zikir-zikir tertentu. Nah, kalau sudah 7 hari lewat, hari ke-8 baru keluar, makanya berhenti tahlilan. Tapi nanti hari ke-40 datang lagi itu ruh. Makanya ada lagi kan disebutnya apa? Metang puluh apa ya? Metang puluh. Ada lagi ritual. Setelah itu hari ke-41 pergi lagi. Udah nggak ada ritual apa-apa lagi. Tapi nanti hari ke-100 datang lagi. Disebut natus, bahasa Jawa itu tanya. Ada ritual lagi. Nanti hari ke-1000 datang lagi. Apa namanya? Nyawu. Nah, itu akidah, itu keyakinan. Dari mana keyakinan itu? Ruh itu datang dirinya itu perkara gaib. Ada nggak keterangan dari Quran Sunnah? Tidak ada. Nah, oleh karena itulah, maka tidak boleh kita menyandarkan perkara gaib hanya kepada kisah cerita bahwa ruh akan datang pada hari ke-40, ke-100, ke-1000 dan seterusnya ya. 7 hari pertama masih ada berkeliaran atau bergentayangan di rumah. Nggak ada keterangan itu. Bahkan bertolak belakang dengan keterangan hadis yang sahih. Ketika ruh dicabut maka dibawa terus naik ke langit. Kalau orang mukmin dibukakan sampai langit ke-7 lalu dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, baru diproses di alam kubur. Tapi kalau dia orang kafir dibawa ke langit, tidak dibukakan pintu langit, lalu dicampakkan dari langit, terus dibawa oleh angin, disambar oleh burung, akhirnya dimasukkan juga ke dalam jasadnya di alam kubur, lalu melalui proses di alam kubur. Ada fitnah kubur, ada azab kubur bagi yang durhaka, dan ada nikmat kubur bagi yang soleh. Sudah, nggak bisa keluar dari alam kubur. Seandainya ruh bisa keluar dari alam kubur, niscaya tak ada satupun ruh orang kafir dan orang durhaka yang mau menetap di alam kubur. Ngapain di alam kubur disiksa? Mending kabur gitu kan? Nah, oleh karena itu nggak bisa, itu ritual yang ada bacaan ayat Al-Qur'annya, ada keyakinan-keyakinan yang bernilai akidahnya, ya, imannya, itu lalu dianggap budaya adat setempat. Enggak. Terlebih orang yang tidak mentahlilkan yang meninggal dicela habis-habisan. Disebut kayak ke bangkai ayam aja kan gitu ya. Maka itu bukan lagi adat, bukan lagi budaya, bukan lagi kebiasaan, tapi itu ritual, pelaksanaan pengamalan yang dianggap bagian dari agama ini. Makanya selain orang-orang Islam nggak ada yang melakukan budaya ini. Kalau memang itu dianggap budaya, ini menunjukkan bahwa ini adalah pengamalan yang dianggap bagian dari agama ini, yang dianggap ibadah, ya.